guys. Yeay. Bersama kita bertiga ada aku Putri, aku Sofa, dan aku Maitri. Ngomong-ngomong, di podcast kali ini kita mau bahas tentang apaan sih? Di podcast kali ini tuh kita bakal bahas tentang fenomena yang gak asing lagi nih, terutama tuh buat mahasiswa manajemen kayak kita. Ini tuh udah jadi makanan sehari-hari. Yap, kita akan membahas fenomena di dunia pemasaran, yaitu endorsement yang gencar banget dilakukan oleh para pebisnis milenial di zaman sekarang. Bener. Sekarang kan banyak banget tuh endorsement di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sekarang kan yang masih rame-ramenya kan TikTok kan ya. Biasanya para pebisnis itu menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan produk-produk mereka melalui jasa influencer, iya nggak sih? Oh iya, jadi kayak simbiosis mutualisme ya? Loh, emang apaan hubungannya influencer pebisnis sama simbiosis mutualisme? Jadi nanti kan si influencer itu bisa dapat penghasilan dari endorsement dan tingkat penjualan dari si pelaku usaha juga bakal meningkat pastinya. Keren tuh. Aku juga mau jadi influencer. Cuma modal ngomong doang bisa dapat uang banyak. Aku mau nanya nih, semisal ya kalian jadi pembisnis, kalian mau endorse produk kalian ke influencer. Nah, hal penting apa sih yang harus diperhatiin sebelum kalian endorse itu si influencer? Kalau menurutku ya, yang paling penting dan yang paling utama itu adalah budget. Karena menurutku budget itu benar-benar bisa nentuin banget influencer siapa yang bakal kita pilih. Kan kalau semisal nih, kita punya budget banyak, jadi kita bisa milih influencer yang benar-benar bisa berpengaruh ke orang lain. Mungkin influencernya tuh yang punya followers banyak, terus dia itu dianggap orang yang positif untuk orang-orang lain. Kadang kan juga itu bisa pengaruh ya nggak sih? Terus juga ya nggak, bener kan? Kalau misal nih budget kita kan cuman dikit ya, pas-pasan, berarti kan kita mungkin nggak bisa tuh kalau mau menggunakan jasa influencer yang followersnya banyak. Kan otomatis kalau pakai yang jasa influencer yang followersnya banyak itu kan budgetnya modalnya juga harus banyak kan, karena kan bayarnya juga nggak yang dikit-dikit aja tuh kan enggak. Jadi mungkin kalau budgetnya dikit kan kalau budgetnya dikit itu ya kita paling bisa mempromosikan melalui sosial media kita sendiri, atau mungkin kalau mau pakai influencer ya influencer yang maksudnya apa tuh yang Terkenal. Yang nggak terkenal dong, kan budgetnya dikit. Oh iya. Yang itu apa dalam kota mungkin. Iya, benar. Yang masih satu kota dengan kita gitu ya. Yang ya kelihatan lah dia itu lumayan terkenal di kalangan orang-orang Pekalongan sini kan, jadi mungkin ya bisalah pakai jasa influencer itu. Jadi usaha kita terkenal di kota kita sendiri dulu ya. Kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Wih, itu nih ada faktor lain yang nggak kalah penting, yaitu kita harus tahu dulu produk yang mau kita itu endorse itu apa, dan sasaran kita itu mau endorse ke influencer siapa. Misalnya produk yang kita jual itu kecantikan, pastinya kita harus endorse ke orang yang tepat, seperti wanita yang cantik, terus dia menarik, dia putih, kayak gitu. Pokoknya sesuai dengan produk kita. Terus kalau misalnya produk kita itu kayak misalnya baju-baju balita, tentunya target kita adalah seorang ibu yang dia itu mempunyai balita, jadi kita bisa endorse ke anaknya. Terus minuman yang buat apa ya, menambah massa otot. Sejenis itu pastinya kita harus endorse ke orang-orang yang mempunyai ototnya itu apa ya, kelihatan gitu. Iya bener, kekar kayak Susu gitu. Elmen itu. Sebut merek ya. Ya, sejenis itulah ya. Iya, bisa. Ya gitu, pokoknya harus menyesuaikan banget. Gak mungkin kan kalau kita mau endorse pakaian balita tapi ke targetnya itu nenek-nenek. Gak mungkin Gak mungkin juga ya. Gak make sense. Kalau misalnya nih media yang masih tren buat endorse itu menurut kalian apa sih? Kalau menurut aku sih yang sekarang sering muncul tuh TikTok ya. Oh, anak TikTok ya? Kelihatan Enggak udah juga, kelihatan. aduh. Tapi di TikTok tuh juga jatuhnya tuh nggak selalu endorse, kayak cuma sebagian orang tuh cuma mereview aja, kayak mereka
pakai produk itu terus suka terus di review pakai akun TikTok mereka tanpa dibayar, karena mereka tuh kayak lebih suka bikin apa ya, videonya gitu, bukan niat buat endorse buat dapat uang Kesempatannya gitu. juga cepet ya kalau di TikTok. Iya, sering FYP juga kalau kayak gitu tuh. Wah, Oh ya, kalau FYP tuh walaupun bukan seleb TikTok bisa kan ya masuk FYP? Bisa. Oh, random ya kayaknya itu. Mm-mm. Nah, itu kesempatan. Tapi kalau menurutku sendiri sih ya, dari sudut pandang aku, menurut aku Instagram sih. Karena kan sekarang pengguna Instagram tuh menurutku meningkat tajam. Terus lebih gampang juga buat diposting tanpa ribet edit-edit dulu. Terus kemudiannya juga bisa langsung tag Instagram bisnis yang lagi endorse. Terus kalau dari sudut pandang aku sendiri ya, menurutku kebanyakan orang itu punya Instagram tapi nggak punya TikTok. Karena kalau dari aku sendiri itu kalau TikTok itu menurutku tempat aplikasi yang hanya buat video-video kayak gitu, dan aku tuh mikirnya kalau buat video-video itu kayak aku nggak bisa, ini harus kayak mana. Tapi kalau Instagram itu kayak lebih simple, tinggal share-share doang. Dan kebanyakan selebgram influencer juga kayaknya lebih lebih punya Instagram nggak sih daripada TikTok. Mereka juga kalau mau endorse juga di Instagram nggak di TikTok kan ya kayaknya. iya. Nggak sih, iya nggak sih maksudnya. Iya juga. Apa ya, kayak fokus salah satu sih, misalnya TikTok aja, kalau Instagram ya Instagram aja. Iya kayaknya TikTok itu lebih buat hiburan mereka aja. Iya, Jadi bener. mereka tuh Kalau kalau pas mau banget endorse ya. itu tetap aja di Instagram. Jadi ya tetap Instagram sih menurutku. Iya sih. Kalau menurut kamu Sof? Apa ya? Bingung, aku ambil tengah-tengah nih. Sebenarnya apa ya, tergantung nyamannya juga ya mau di Instagram atau TikTok. Kalau misalnya di TikTok itu biasanya apa ya, orang-orang itu bukan sengaja niat mau endorse, tapi kayak malah nyari bahan buat bikin video, nggak sih? Bikin Oh, iya, iya, konten. bener, Iya, bener. cuma nyari-nyari bahan aja gitu. Merekanya suka main TikTok, ya udah bikin endorsean gitu, kayak buat senang-senang. Padahal mereka mah nggak terkenal gitu kayak aku. Oh ya, Di Instagram kayak yang bener-bener realnya para influencer pada endorse ya. Terus juga kalau misalnya kita mau endorse juga kebanyakan mintanya di Instagram kan, nggak ada iya. endorse khusus di TikTok kayak gitu. Itu sih Mungkin menurutku. kebanyakan orang itu bikin video kayak itu lebih milih tujuannya tuh kayak biar FYP gitu nggak sih? Oh iya. Betul Bisa aja juga gitu sih. ya, biar jadi seleb kayak gitu. Tapi Oh. menurut kalian nih, dari sudut pandang kalian sebagai konsumen, kira-kira endorse itu bakal bikin tertarik nggak sih? Mungkin kan sudut pandang konsumen kan berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang mudah teracuni, terus ada juga yang sekedar lihat, ada juga yang main skip aja. Kalau dari sudut pandang kalian gimana nih? Mungkin Dari siapa Sofa dulu? dulu dong. Pastinya. Kalau dari aku ya kayak tergantung sih. Kalau misalnya ada endorse lewat nih, kalau misalnya dia promosiin produknya itu yang lagi aku butuhin, lagi aku cari-cari, pasti aku liatin tuh, aku perhatiin, aku kepoin akunnya, aku save, pokoknya jadi incaran deh. Terus kalau misalnya apa ya, jarang sih kalau misalnya lagi nggak butuh barangnya, ya di skip aja. Terus biasanya juga kadang suka tertarik tiba-tiba kayak misalnya lihat endorse walaupun nggak butuh, tapi ternyata itu barangnya itu kayak beda dari yang lain gitu, membuat bener-bener. tertarik, kayak langsung mau beli aja gitulah pokoknya. Iya, sama-sama. Tergantung. Gampang teracuni gitu ya. Kalau Maitri gimana nih Maitri? Kalau menurut aku sih ada dua ya, maksudnya kayak yang pertama tuh tergantung dari produknya. Kalau produknya tuh udah kayak terkenal gitu, kalau udah apa ya, udah terpercaya gitu, aku sih bisa aja langsung oh iya aku mau beli aja. Maksudnya aku juga udah tahu gini produknya tuh Udah berkualitas ya. udah berkualitas. Terus juga tergantung sama itu cara penyampaian si Influencernya. dia gitu. Kalau dia bisa ngeyakinin aku kayak jadi oh
iya juga ya, aku harus beli barang ini nih, ya udah deh aku beli, kayak gitu sih. Kalau dari aku sendiri nih ya, aku tuh lebih tergantung dari cara, iya sama-sama, lebih tergantung dari cara penyampaian si influencernya gimana. Jadi kalau cara penyampaian mereka itu asik, penyampaian penjelasan produknya juga jelas, mungkin nggak akan aku skip nih videonya, terus aku liatin terus sampai melotot ya. Ya bener sih, karena kan menarik ya videonya, jadi kan Saking enak menariknya. ditonton dong, saking menariknya enak ditonton. Terus mungkin walau awalnya ini aku nggak tertarik nih, aku nggak kepikiran mau beli barang ini, cuma gara-gara si influencer ini membuat videonya yang menarik, akhirnya aku bisa aja tertarik. Jadi aku kadang gampang banget itu teracuni kayak gituan. Tapi kalau cara penyampaian si influencernya yang biasa-biasa aja tuh, kan kadang ada yang mereka cuma ngomong-ngomong cepet kayak gitu, ya aku sih nggak bakal tertarik ya, langsung skip aja, malah nggak akan aku tonton. Jadi intinya menurutku ya, cara influencer menyampaikan endorse juga sangat berpengaruh dalam membuat orang tertarik saat melihatnya, kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi intinya kalau kita mau endorse, kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita sebagai konsumen juga ya. Kira-kira respon konsumen itu bakal gimana? Terus kalau kita pilih influencer ini, mereka para konsumen itu bakal tertarik atau enggak? Yap, bener banget. Pokoknya kalau ingin banyak orang mengetahui tentang produk yang kita jual, maka endorse lah ke influencer yang terkenal. Tapi kalau budgetnya dikit ya kita harus nyesuaiin lah sama influencer yang sesuai dengan budget kita, ya enggak? Iya benar-benar. Iya, boleh sih. Iya, ngomong-ngomong, ini obrolan kita tuh udah panjang banget nih. Terus kira-kira kesimpulannya apa ya guys? Kesimpulannya adalah Endorse-lah sesuai budget. kepada influencer yang tepat. Agar penjualan semakin meningkat. Yeay. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau ada. Sampai jumpa.